Tim SAR gabungan kembali menemukan korban longsor yang sebelumnya dilaporkan hilang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah proses pencarian selama berjam-jam di lokasi bencana. Pencarian korban longsor Cisarua di hari ke-8 difokuskan menjadi 5 sektor, yakni A1, B1, A2, B2, dan A3. Pencarian dilakukan dengan menggunakan alat berat dan manual. Hingga saat ini masih ada 20 orang yang dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Hingga hari ini pencarian korban longsor Cisarua, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 60 kantong jenazah. Operasi pencarian dan pertolongan dipastikan akan terus dilanjutkan selama 7 hari ke depan. Dengan temuan 5 kantong jenazah kemarin, total tim SAR gabungan telah mengevakuasi 60 kantong jenazah. Tim SAR memastikan akan terus melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan selama 7 hari ke depan, mengikuti masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah. Jumlah korban yang telah kita evakuasi sejumlah 60 body pack. Jadi hari ini telah ditemukan 5 body pack, sehingga total warga atau yang masih harus kita cari dari laporan awal jumlah 20 orang. Akhirnya kita memutuskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan terus kita laksanakan, dan mudah-mudahan mohon doanya pada saat pemerintah daerah mendeklir bahwa tanggap darurat ini dilaksanakan selama 14 hari. Mudah-mudahan sebelum 14 hari ini kita sudah bisa menemukan seluruh korban. Dan untuk mengetahui proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juru kamera Sunandar di sana. Selamat siang, Vida. Hingga Sabtu siang ini, total sudah ada berapa kantong jenazah yang berhasil dievakuasi? Imron, hingga siang hari ini paling tidak sudah ada 2 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam operasi SAR pencarian korban longsor Kabupaten Bandung Barat. Tadi kantong jenazah pertama ini berhasil dievakuasi pada sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di worksite B2. Sementara kantong kedua ini berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 10:23 waktu Indonesia Barat di worksite A1 atau titik tempat kami melaporkan pada siang hari ini. Dan keduanya ini langsung dibawa dengan menggunakan ambulan ke posko DVI untuk dilakukan identifikasi. Dan Imron, dengan berhasilnya dievakuasi 2 kantung jenazah lagi pada siang hari ini, itu artinya total daftar pencarian yang masih tersisa hingga hari ke-8 ini atau di siang hari ke-8 ini adalah 18 kantung jenazah lagi. Dan kalau kita melihat Imron dan juga saudara, dari segi cuaca sejak kemarin sebetulnya hingga siang hari ini cuacanya bisa dibilang relatif mendukung, dalam artian kalau di hari pertama hingga hari ke-6 hujan dengan intensitas beragam terus mengguyur wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, maka sejak kemarin hingga siang hari ini kami pantau memang cuacanya cerah. Dan bahkan biasanya Imron dan juga saudara, kalau di tempat atau TKP pencarian korban longsor karena berlokasi di kaki Gunung Burangrang, biasanya kabut ini selalu turun. Maka sejak kemarin hingga siang hari ini kami pantau juga suasananya atau cuacanya juga tidak berkabut, sehingga ini menjadi satu hal yang mempermudah dan juga mendukung proses pencarian di hari ke-8 ini. Dan kalau untuk hari ini Imron dan juga saudara, ada tambahan 1 alat berat yang dikerahkan di titik kami melaporkan saat ini, tepatnya di worksite atau di titik A1 begitu ya. Ini paling tidak ada A1 dan juga B1 ya Imron dan juga saudara, ini paling tidak ada 8 alat berat yang dikerahkan. Di hari ke-8 ini dengan kondisi cuaca yang mendukung, dan juga kalau kita melihat cuacanya dari kemarin tidak turun hujan di tempat kami melaporkan atau di tempat pencarian korban, ini juga mendukung penggunaan alat berat karena memang dengan kondisi tanah yang stabil akibat tidak turun hujan begitu Imron,
ini membuat pergerakan alat berat ini bisa lebih mudah untuk dioperasikan. Dan tadi Imron di pukul 10.23 waktu Indonesia Barat, satu kantung jenazah ini berhasil dievakuasi di titik ini, di mana skemanya begitu ya, ini ditemukan terlebih dahulu dengan menggunakan alat berat, dengan membuka tumpukan atau timbunan longsor begitu ya untuk mencari korban, dan saat kemudian ada indikasi korban yang ditemukan, nantinya para petugas SAR gabungan barulah mendekat ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dan proses evakuasinya Imron dan juga saudara ini juga menggunakan teknis tertentu agar prosesnya ini bisa berlangsung dengan cepat dengan cara melakukan estafet. Jadi para petugas ini berbaris dari titik temu menuju ke titik evakuasi, dan jenazah korban atau body pack yang berhasil ditemukan ini lalu dilakukan estafet agar prosesnya ini bisa cepat dilakukan, dan selanjutnya ini langsung dilarikan ke ambulan untuk dilarikan ke posko DVI untuk selanjutnya dilakukan identifikasi Imron. Dan untuk sampai siang hari ini artinya sudah ada 62 body pack yang berhasil dilarikan ke posko DVI, dan dari 62 pack tersebut Imron dan juga saudara sampai siang hari ini paling tidak sudah ada sebanyak 49 dari 50 pack yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dari Polda Jabar. Artinya dari 50 body pack atau kantung jenazah yang sebelumnya ini dilakukan proses identifikasi, 2 di antara kantung jenazah tersebut merupakan satu identitas. Itu artinya 10 body pack atau kantung jenazah hingga siang hari ini masih dalam proses identifikasi dari tim DVI Polda Jabar. Dan tentunya kita semua berharap bahwa cuaca mendukung ini bisa terus terjadi sampai sore hari nanti. Imron, biasanya ini proses pencarian dihentikan pada pukul 17 dan semoga ke-18 korban bisa secepatnya ditemukan. Imron. Vida, tadi katakan ada 2 kantong jenazah yang hingga siang hari ini atau Sabtu hari ini berhasil dievakuasi di titik yang berbeda, di B1, di B2 maksud saya, dan juga di A1. Lalu apakah titik pencarian hari ini difokuskan pada titik yang sudah dipetakan atau justru diperluas, Vida? Sebetulnya kalau melihat kondisi atau karakter dari tempat pencarian yakni A1, A2, B1 dan juga B2 itu merupakan titik yang dari hari pertama hingga hari ke-7 kemarin ini menjadi fokus dari pencarian tim SAR. Karena memang Imron dan juga saudara di 4 titik ini merupakan pemukiman warga, khususnya adalah A2 dan juga B2. Tapi dari Basarnas tadi juga menyebutkan bahwa kalau untuk dari segi pencarian memang sebetulnya seluruh sektor ini difokuskan. Bedanya hari ini pencarian ke titik A3 yakni titik terdekat dari mahkota longsor ini juga sudah mulai dilakukan. Yang menjadi fokus perluasan pencarian di titik A3 hari ini, Imron dan juga saudara, ini adalah membuka akses titik tersebut karena memang aksesnya ini masih tertutup sehingga alat berat ini juga banyak difungsikan atau dioperasikan di titik tersebut. Memang kalau dari A3 ini adalah titik terdekat dari mahkota longsor dan bukan merupakan pemukiman. Namun ini tetap menjadi fokus. Alasannya Imron dan juga saudara khawatir ada warga yang beraktivitas saat peristiwa longsor terjadi dan juga tertimbun di titik tersebut, sehingga tetap titik itu juga menjadi fokus dari tim SAR gabungan dan saat ini fokusnya ini masih membuka akses titik tersebut. Imron. Baik, pencarian hari ini terus dilakukan membuahkan hasil dengan ditemukannya 2 kantong jenazah dan akan terus dilakukan pencarian dan pertolongan hingga 7 hari ke depan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juru kamera Sunandar.